Koni Jatim ya? Iya, jadi selama setahun saya nggak tahu Surabaya jadi apa. Cuman tahunya mes, tempat latihan, Alfa Midi. Ya ampun. Itulah pengorbanan yang harus dibayar untuk dapat medali emas. Ngeri. Semua atlet itu mengorbankan masa mudanya untuk bisa berprestasi. Waktu lompat turunnya nggak bener. Terus prak gitu. Terus kalau yang kedua itu bantalan sendinya. Aduh, Bantalan sendinya robek. bantalan sendi. Iya, Robek. robek iya. Operasi itu. Operasi. Jadi Ya apa? yang Ganti pon bantal lain. bantal gobes. Gantian masa. Arek Surabaya iki bantalan sendi. Kita panggilkan dokternya. Enggak ada. Akhirnya gak sih cerita pon ini cerita kesehatan nih. Kita bawa ototnya. Sama tulang-tulangnya. Kekil. Kikil. Lucu juga Natali ini. What's up yo, kembali lagi bersama MK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Ini bukan endorse ini ya. Kan Ini- duduk dodolan Mas ya. Ini spesial. Spesial hari ini ya. Spesial, benar-benar spesial. Ini yang biasanya kita tonton di TV. Ada atlet yang menggigit ini. Woi, coba sama gigit Mas. Enggak. Biasanya ini digigit untuk apa? Membuktikan Keaslian. keaslian biasanya. Keaslian. Ada kayak ritual. Ya, ini adalah medali emas. Luar biasa. Oh, yang ini perunggu. Oh, ini perunggu, yang ini yang Mas. Gak sido wis. Ini perak tengah ini. Perak. Medali emas dan medali perak dari Perunggu. ini perunggu. Berarti teman-teman sudah tahu hari ini Yang datang adalah tamu tamu kita yang spesial adalah atlet Jawa Timur. Ngeri. Kontingen Jawa Timur dan ternyata dia adalah OMK Widodaren. Widodaren. Widodaren ku parek apa? Santo Vincentius SVAP. Apaulo. Romone Romo sapa? Romo Yoyon. Romo Yoyon ini OMK-nya datang ke sini habis dari Papua. Habis dari Papua ikut PON ke-20 Papua. Luar biasa. Barusan selesai dan kita undang ke sini membawa 2 medali dan 1 gelas. Satu gelas teh. Gelas teh. Oke. Jadi langsung aja kita panggilkan Natali. Yeay. Ini dia atlet kebanggaan kita baru pulang dari PON. PON ke-20 di Papua bawa medali emas Emas dan dan perunggu. Luar biasa. Wes. Ngeri. Boleh kenalan dulu Nama lengkap dari terus paroki mana. Terus terutama atlet apa ini penonton Nah. bertanya-tanya ini. Nama saya Natali Criselda Tanasa, paroki SVAP Santo Vincentius Apaulo Luar biasa. di Jalan Widodaren. Kalau yang nggak tahu, halo Romo. Pasti tahu lah. Tenang ya. Halo Romo. Saya atlet wusu. Dilanjutkan dengan atlet kelima, Natali Criselda dari Jawa Timur.
Nilai akhir 9,50. Aku lihat Lho iki tanai apa alate? alat apa ngene iki gak ono sing Nyekel mic, Mas. Gusu itu pakai ini. wusu. Apa namanya? Tombak. Pakai kalau spesialisasi saya tombak, pedang, tangan kosong. Kalau yang dapat emas ini yang bergu, Beregu pakai tombak. pakai tombak. Ya satunya tangan kosong. Yang teman saya yang paroki yang di Kenjeran tuh Oh, dapat emas tuh partneran berdua, berpasangan, berpasangan tombak dan tangan, tangan kosong. Jadi ditusuk-tusuk gitu. Dua-duanya Katolik. Iya, Satunya KMK juga. iya, Dari paroki mana? Marinus, Marinus ya. Kenjeran. iya harus. Nanti kita undang ya. Nanti kita undang. Luar biasa. Sekarang kita Coba, mau ngobrol-ngobrol sama Mas Didit, Natali. apa cabang apa? Saya cabang manuan. Belum pernah ya kita ngundang atlet ya. Baru pertama kali. Dari Baru sekian episode sudah Masa nggak pernah? 200 episode. musisi pernah, aransemen, komposer musik, dokter, Dokter, macam-macam, tentara, pembuat pupuk kompos, polisi. tukang sapu. Sudah pernah semua. Memang OMK kita itu random memang. Mantan pengedar narkoba. Pernah beneran. Juragan kafe pernah. Juragan Semua kafe. profesi pernah. Hanya atlet pertama kali Natali. Luar biasa. Natali Grisela Tanasa. Ngeri. Saya tanya-tanya dulu, Tanasa itu apa? Marga? Dari mana? Marga Chinese sih. Dari yang apa? Kalau orang Chinese kan biasanya Tan. Iya. Banyak Oh, Tanasa. makanya digabung dengan Tanasya. Tanasa, Oke. iya. Kalau biasanya kan ada yang Tanjung, terus itu pakai Dia juga Chinese ya, weton kayaknya. Pakai weton tadi. Weton. Ton. Yudit ke Tan. ketan. Ketan hitam. Ketan. Natali, panggilannya Natali ya. Iya. Tapi asli Surabaya. Asli. Asli Surabaya, mantap. Sejak kecil di paroki Widodaren ya. Iya. Luar Ya, biasa. Kita beruntung bisa menghadirkan Natali di sini. Terima Betul. kasih sudah mau datang. Ini benar-benar surprise. Ponnya baru selesai tanggal 15 kemarin. Langsung kita menghadirkan yang membawa emas. Nah, kita mau tanya-tanya soal PON itu ya. Bukan, kita tanya soal ininya, Oh, soal apanya? pribadinya. Oh iya. Ngapain ponnya? Nanti kita telepon Gubernur Papua. Woi. Oh, ada berarti nomornya. Ada. Ada. Tanya dulu ke Tanya teman. dulu. Dia tanya juga. Suwe. Sebelum ke ponnya ini dulu. Sejak kapan suka menggeluti wusu? Saya ikut wusu mulai umur 8 tahun. Jadi Umur 8 masih tahun. SD. Sekarang umur berapa? Sekarang 28. Mau 28. Mau 28. 28. Berarti Berarti sudah. sudah 20 tahun. Hampir 20 tahun iya. Luar biasa. Wih, Umur 8. Anda umur 8 ngapain, Mas? umur 8 nyemplung got tau. 8 tahun itu siapa yang mengarahkan? Orang tua atau pingin sendiri atau saudara, kakak atau? Awalnya itu bisa dibilang aku anak arek mokong. Mokong piye? Mokong itu kan kalau Bandel. Anda. iya, kalau orang Surabaya, oh arek mokong. Iya. Itu saya tuh dulu itu kecilnya dibilang nakal, bandel. Jadi suka ngerjain ceceku, adikku gitu. Pokoknya yang situ sudah nangis gantian yang sini nangis. Kayak gitu. Pokoknya hiperaktif. Terus akhirnya kok anak ini kok kebanyakan hiperaktif sekali ya, sudah energinya berlebih. energinya berlebih. Oke. Terus kok suka apa lihat film action gitu. Terus sama kakekku dibawa untuk ke satu klub di daerah Delta situ. Kakekmu Bruce Lee bukan? Ya? Bukan, Siapa tahu kan? Jackie Chan. Samohung. Bukan. Kakekmu yang
orang Surabaya juga. Iya. Terus dibawa ke klub di Delta, dikenalkan sama Wushu. Iya, dimasukkan di klub situ. Delta Plaza ini maksudnya? Iya kan yang belakang itu, yang Di depannya. belakangnya kompleksnya Delta Plaza itu ada klub wushu. Sak ngerti ku ono Taekwondo, English iki lho apa? IF. IF. Iya, Ya sekitar Kabeh. situ. Iya, di daerah situ. Kalau dari yang jembatan itu depannya WTC pas Klub itu ada klub Wushu. ada klub khusus. Sudah lama itu ya, sudah. Udah lama. Waktu saya masih di surga sudah ada. Apa maksudnya? Maksudnya saat dulu aku lahir maksudnya. Angel lah. Angel dinalar. Masih Nah, waktu disuruh. Iya. Susah ngomong sama dia. Nah memang kakekmu itu memang dulunya juga ikut wushu? Ya enggak. Aja nih timbang mau kong neng omah ya. Iya. Mending- Mungkin pas lewat situ kan. Pas lewat situ. Timbangnya dung rusuh ya. Wushu ya. Mungkin kakekmu itu mau ke yang IF itu. Ya, Terus mungkin- kok ada Iya. Kok Bisa timbangannya jadi. tak lesno Inggris. Gue gak iso anu kan meredam energinya. Iya, gak bisa. Mending neng wushu. Iya. aja. Bisa Waktu jadi. itu sudah langsung suka atau masih nolak dulu? Oh langsung suka. Langsung suka ya? Langsung suka, iya. Karena Yus menyalurkan itu. Ya? Iya, soalnya emang suka lihat film-film dulu apa namanya? Jet Li, Iya, yang iya, itu iya, apa itu Drunken sama. Master Ah, iya. itu. Iya. Iya, gawe video Betamax lho sing gede ngene. Gret ngono wis seneng iku biyen. Iya, Berarti SD kelas 2, kelas 3. 3. Kelas 3. Kelas 3 SD masuk klub diantar sama kakek, Heeh. langsung suka wushu. Langsung suka. Sejak saat itu nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Latihannya hari apa? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Iya. Kalau yang untuk persiapannya PON ini sehari 2 kali. Liburnya cuma minggu. Tapi masa awal-awal langsung setiap hari gitu? Awal-awal seminggu 2 kali. Oh, Minggu 2 kali. Dari rumah di Di Asam Bagus. iya, daerah Bidodaren ya, Asam Iya. Bagus, Simo-Simo gitu ya. Iya, Petemon, kali butuh. kali butuh. Ya itu. ya tanya itu ya. Enggak, kamu ke Tanya klubnya Bu naik Risma. apa? Diantar sama kakekku itu awalnya. Pertamanya kan Berarti yang jelas ya, memang kakeknya males ning omah. Memang rusui ning omah, atau wis gak apa-apa, gak apa. Demi Awal- cinta pada Demi diri. cinta. awalnya itu Diantar. diantar sama kakekku, terus susu naik bemo. Ciri khas. Terima kasih kakeknya Natali. Masih sehat? Masih sehat? masih. Oke. Terima kasih kakek. Besok kita undang kakeknya. Kita tanyai kenapa. Kok diikutkan musuh? Sangat visioner berarti. Jadi aku sampai bayang no. Tahu masa depannya Natali ini. Ini kalau nggak diikukan wushu, ini gandol truk karena ini. Wah, kok nggak punya Karena uang. ngomong pasti nggak punya uang ini. Iki si adik-adik sing nangis, aku sing nangis engko piye iki? Makane wis mau enggak mau. Hormat untuk. Wes. Hormati ngono. lho. Gini. Oh, ngene. Ya ya. Berarti karena kakek. Terus itu sekolah jalan seperti biasa. Iya, jalan seperti biasa. Biasanya sih kalau atlet yang sudah ikut provinsi atau ikut kota, kayak tim kota atau tim provinsi itu kalau latihan bisa dapat surat dispensasi. Dispensasi Iya. untuk nggak masuk berapa hari gitu Iya, ya. bisa kayak gitu. Nanti tugasnya menyusul atau ya, macam. Tapi sebelum profesional gitu sekolahnya seperti biasa pagi sampai siang, Iya. sore latihan. Baru latihan. Itu yang membedakan ya. Dulu sampai pernah itu apa namanya, waktu saya SMA itu kan pelajaran matematika, saya itu duduk di depan, sebelah saya itu teman saya itu ketiduran, terus mau dibangunin, terus sama guru udah biarin aja, capek. Oh, karena tahu latihan. Terus pas sudah selesai mata pelajarannya, saya bangun, tadi loh aku mau bangunin kamu sama Pak Heri itu Enggak boleh. nggak boleh. Terima kasih Pak Heri. Pak Heri juga ikut Maksudnya membantu. Pak Heri aslinya timbang rusune mending keluar. Pak Heri kenal deh. Pak Heri kenal deh kakek.
Wis diomongi. Kasihan ini Natali, jangan dipaksa matematika. Habis latihan capek. Panas tuh. Iya. Jadi melalui masa kecil dengan latihan konsisten seminggu 2 kali. Dan kebetulan saya pernah daftar di situ juga. Ikut di klub itu? Ikut di klub itu. Gimana rasanya? Terus waktu hari pertama saya kena toya. Nangis gak sih melu meneh. Umur berapa itu? Umur kelas 4 SD. Serius ini? Iya serius ini. Karena ya Husu kalau nggak salah paling terkenal ya cuma di Delta Sari. Iya. itu. Nama klubnya Delta Sari? Bukan, apa ya? Yasanis. Yasani. Pokoknya logonya naga-naga gitu. Enggak. Oh enggak, salah. Itu sebenarnya Oh, berarti cacing cacing, oke, tapi oke. agak gede. Sama dulu kan saya nakal toh. Nah, akhirnya suruh membersihkan kali iku. Akhirnya daripada di kali mending masuk Husu. Kena toya nangis. Hari pertama kena toya. Nangis ya. Kok gak kena tombak ini? Nangis langsung nggak jadi ikut klub. Nggak jadi. Terus ganti klub apa Anda jadi? Klub geng motor. Next itu cerita. Katanya kamu ikut PON ini yang ke berapa? Tahun ini yang ke berapa, Bang? Tahun ini ketiga. Ikut PON yang ketiga mewakili kontingen Jawa Timur. Iya. PON itu berapa tahun sekali tuh? 4 tahun. 4 tahun. Harusnya tahun kemarin karena Oh, pandemi. Oh, tapi 4 tahun sekali. Iya. Berarti menunggu PON sampai yang sekarang itu sudah 12 tahun gitu ya. Lebih 15 tahun. Iya, kan? 15. Dan PON pertama umur berapa? 18. Itu ya. Sejak umur 8 sampai 18, 10 tahun setiap hari latihan wusu. Jadi kalau melakukan sesuatu selama 10 tahun konsisten pasti jadi iya. sesuatu di Jawa Timur ya. Temen OMK yang melakukan gambas 10 tahun juga pasti jadi. Jadi bahan omongan ya. Jadi gambas. Bahan omongan kampung warga ya. Sampai dirapatkan di RW. Cari ki 10 tahun kok nginang. Tapi itu teorinya benar, 10 tahun melakukan sesuatu, Iya, tiap hari pasti jadi sesuatu. Dan ya terbukti ini Natali 18 tahun, PON pertama di Riau. itu sudah dapat medali. Sudah. Ngeri. Apa? Emas juga. Delapan 18 tahun sudah mewakili Jawa Timur, El. Ngeri. Kamu mewakili mamamu aja. Mamamu malu loh. Mewakili apa namanya? Satpam RT. Ya. Saya juara badminton. Sak omahku. Papa, mama iya, gitu. Papa, mama biasanya nete itu nganggo tali rafia ya. Siji tok ya. Mbak. Tapi itu Mantap. papa mama mendukung, ikut Iya. nganter gitu. Papa mama mendukung. Mendukung sekali. Iya. Soalnya emang dari kecil papa sama mama suka olahraga, cuman nggak tersalurkan dengan baik lah. Oh. Kan. Gitu, katanya. Itu ya, itu mungkin bedanya orang bisa mencapai keberhasilan itu karena ada yang mendukung dan ada yang visioner itu tadi, dalam hal ini ya kakek ini yang dia tahu ini anak ini harus disalurkan ke sesuatu yang benar. Udah diselamat narik. Iya, dan ternyata pas pilihannya pas wusu cabang yang apa mungkin peminatnya juga nggak terlalu banyak dan cocok orangnya hiperaktif. Coba kalau futsal mungkin ya. Oh, tapi saya pernah juara futsal Loh. Surabaya. Iya pernah. Futsal Kamu cewek. ikut futsal juga? Waktu itu pas SMA disuruh ikut lomba gitu. Ya ampun. Ikut futsal. Benernya juara- nggak mau. Juara apa itu? SMA se Surabaya. Wih, memang Surabaya. sudah atlet ini. Angel ya. Kamu yang nggak bisa catur paling. Nggak bisa itu bener-bener nggak Catur bisa. yang tanpa fisik itu. Nggak bisa itu nggak bisa. Ambek gambas iku lho. Iya. Melongo. Iya. Pertama kali ikut, kok bisa ikut PON itu gimana? Jalurnya gimana? Dari klub itu terus gimana? Biasanya dari klub, terus ikut pertandingan se Surabaya. Nanti kalau menang, yang menang itu dikumpulkan jadi tim untuk dari kota
ke provinsi, Oh. kayak gitu. Nanti dari provinsi baru bisa ikut kejuaraan nasional. Gitu. Oh, ada lomba-lomba dulu, diseleksi dari lomba-lomba itu, Iya. yang menang-menang dikumpulkan, kayak Iya, pelatda gitu ya, pelatihan. iya. Jadi dari kota ke provinsi, provinsi Nah, baru ke nasional. Nanti kalau udah menang di nasional baru bisa ke timnas. Oh, berarti sekarang Berarti Natali ini bisa? gabung timnas Iya, pernah mewakili Indonesia juga. di Di Makau pernah ke Makau. apa itu? Eventnya apa? Eventnya Visu University Games. Kejuaraan wushu Kejuaraan Universitas Wushu sedunia. Wih, Berarti ini akan ke Olimpik berarti? Atau enggak? Kalau yang Olimpik Wushu masih belum masuk. Oh, Wushu belum masuk. Yang sudah itu Asian Games. Oh iya. Asian Games. Iya. Berarti juga ikut ke Asian Games? Rencananya sih udah mau pensiun. Loh, kenapa pensiun? Soalnya sudah terlalu tua. Biar yang junior Iya, yang iya. meneruskan. Oh iya iya. iya iya iya. Iya iya nanti Memberi saya- kesempatan. Iya, dan dia kan harus seleksinya ketat ya di, Iya, di iya. timnas Timnas. Asian Games. Ya. Jadi menang beberapa kali di lomba-lomba tingkat kota, provinsi, Provinsi, lalu kejurnas, Kejurnas baru bisa lolos. bisa ke timnas untuk ke internasional. Dan untuk berangkat PON itu berarti ada kayak apa? Kayak di karantina gitu. Oh iya, yang kemarin kita untuk PON yang 2021 ini karantina dari September tahun lalu. Wih. Tahu. Berarti selama hampir Jadi kita di mes. Jadi di mes nggak boleh pulang rumah, Nggak boleh pulang ke rumah. nggak boleh. berarti berapa? 6 bulan? Berapa? 7 bulan? 8 bulan? Ya Hampir setahun. Setahun. September tahun kemarin. Setahun di mes. Di mana itu? Di Manyar Tirto, Itu memang khusus wushu atau untuk khusus bus. Jadi dari KONI dibiayai gitu untuk sewa satu rumah buat atlet wushu gitu. KONI Jatim ya? Iya, jadi selama setahun saya nggak tahu Surabaya jadi apa. Cuman tahunya mes, tempat latihan, Alfa Midi. Ya ampun. Itulah pengorbanan yang harus dibayar untuk dapat medali emas. Ngeri. Semua atlet itu mengorbankan masa mudanya untuk bisa berprestasi Selalu. dan membanggakan kakek terutama juga dan Pak Balik Heri. mana? Balik mana? Nah, waktu selama kamu belajar wushu itu apa? Kenapa kok kamu suka wushu atau wushu itu apa sebenarnya? Ya. Mengajarkan apa? Mungkin ada filosofinya. Apa mengajarkan berantem? Oh enggak. Enggak ya? Atau mengajarkan bahwa Cina hebat. Oke, ano ya. Cindo gitu. Cindo. Itu kan juga seni bela diri ya, tergolong seni bela diri. Seni bela diri. Seni bela diri. Apa Kalau filosofinya? Filosofinya sih kalau dari pelatih China yang terakhir datang itu selalu mereka menekankan itu moral. Kok bisa moral? Jadi menghargai kayak gitu. Respect. Respect. Tidak apa pamer Iya, lebih kayak ke moral gitu dia. Terus nilai-nilai hidup gitu ya. iya, lebih ke nilai-nilai hidup. Kalau kamu dibantu, ya jangan lupakan yang membantu kayak gitu. Terus jangan lupa kalau kamu kayak saya dapat kayak gini prestasi bukan karena saya sendiri, tapi karena ada orang-orang lain yang di belakang yang nggak kelihatan. Iya, Jadi iya, yang tahu oh Natali hebat. Enggak, bukan. Ada Saya Pak Heri hebat. juga. Iya, Pak ada Heri Pak sama Heri. kakek itu. Kakek, Iya. Berarti itu. Ada pelatih, pelatih, semua orang tua, ada tim dokter, tim dokter, Iya, iya. yang punya rumah di Manyar itu, Hah? yang disewa tadi itu. Oh iya, Ta? iya itu Nyewa nyewa. rumah Iya. orang enggak? Iya. Tak kira iku lho. Gak nyimak dadak. Pemda lho tak kira. Ini ngomong nggak diremon. Aku mikir kanca-kancaku sing gambas iki lho, Mang.
Boleh tahu siapa? Oh banyak, nanti kita bisa ketemu. Kamu bisa mungkin memberi motivasi. Masa muda yang dihabiskan menggambar. Nah selama 20 tahun berlatih wushu, kira-kira tantangannya apa? Pernah nggak pedangnya putus gitu, ada nggak? Sering. Oh, sering. Sering kali. Sering. Apa Tantangannya gimana? banyak. Kalau dari yang pon yang pertama itu bisa dibilang kalau saya mau juara 1 itu susah karena juara satunya waktu itu jam terbangnya udah tinggi, jadi udah pernah ikut Asian Games, SEA Games. Oh, yang juara bertahan ini. Iya, udah juara bertahan dan sama saya itu kacek umurnya itu 10 tahun. Oh. Jadi udah benar-benar senior. Jadi kalau mau ngalahin dia itu mustahil sebenarnya. Waktu itu ya. Waktu yang itu, di Rio iya. itu ya. Udah dia jam terbangnya tinggi, Senior. latihannya di China, saya latihannya di sini. Di Manyar. Di mana? Di Kenjeran. Ya, latihan langsung sampai Bruce Lee. Terus Jadi bisa dibilang waktu itu apa ya? harus ekstra Harus usaha. ekstra ya. usaha. Dan akhirnya berhasil. Nah, itu juga mukjizat itu, saya dapat emas itu mukjizat. Karena yang itu goyang. Jadi kena pemotongan nilai. Kalau dia nggak goyang, saya nggak bisa dapat emas, nggak mungkin. Goyang ini maksudnya goyang? Jadi dangdutan? Kan kalau ada gerakan yang harus Harus- sempurna tuh. Iya, harus iya. Saya pernah karate kata. Wush. Itu kata iyo. Karate kata? Ada karate Kata, itu sama kayak wushu. seni gitu, kata itu seni. Wushu itu ada yang tarung, ada yang seni. Karate itu ada yang tarung, ada yang kata. Kata Ya. itu namanya gerakan yang sama seluruh dunia. Kata 1, kata 2, kata 3. Oh, nolek karate. Kata gambar? Nah, itu kalau gerakannya nggak sempurna ini, goyang ini ya Nenek berkurang motor, nilainya. iya. Oh. Berkurang. Dia karena itu lalu kamu dapat emas pertama kali di Rio itu ya. Iya, itu saya nggak nyangka itu. Iya, iya. Itu mukjizat Tuhan itu. Yang goyang kan malaikat. Goyang nih, luwe waktu itu mungkin. Iki. Ya itu tadi apa? Ada 2, seni sama yang tarung. Iya, Natali ikut yang yang seni. Kenapa nggak milih yang taruh? Nggak mau. Kan seru ya? Nggak seru. Bonyok. Oh, banyak. Yang taruh itu memang pukul-pukulan sungguhan itu? Iya, pukul-pukul. Ya pakai tekniknya wushu tuh. Iya, ngerti. Tapi Iya, sungguhan. ngerti. Iki koneksi kan wushu. Lho lek taekwondo kan pukul-pukulan. Ngono lho maksudnya konteknya bukan semuanya pukul-pukulan. Ngerti maksudku? Enggak ngerti aku. Wes lupakan next. Iya. Terus Angel. Angel. terus ikut dari awal memang yang seni ya, seni Iya. wushu itu. Nah, Iya, iya. itu kalau tantangannya yang awal itu. Kalau yang pon yang kedua tantangannya saya operasi lutut. Wih, Jadi Beneran saya, cedera. iya, saya operasi lutut itu jadi setelah pon itu 2012, 2013-nya tantangannya saya operasi karena cedera. Nah, itu kan istilahnya saya udah yang nomor 1 di Indonesia terus dikasih cedera. Ayo jangan nakal-nakal kamu gitu sama Tuhan paling ya. Tapi juara. setelah juara tuh itu maksudnya. Iya setelah juara. Jadi habisnya yang Kamu tuh sering nggak nyimak kamu itu. Setelah juara baru operasi. Enggak, timelinenya agak susah timelinenya. Timeline Biasa acara- padahal ini semua krunya tahu penjelasan itu. jam goblok. Saya jam goblok. Terus. terus mungkin yang waktu pon yang kedua itu kayak saya mengalami struggle itu tapi kayak apa ya belum ikhlas gitu loh, kayak kalau dikasih cedera sama Tuhan itu nggak ikhlas. Harusnya kan harus aku sekali lagi, harusnya harus kan lagi. aku kan bisa pakai kekuatanku, harusnya aku bisa nomor 1 gitu loh. Tapi Tuhan kasih cedera biar kalau dibilang itu apa ya? Biar Tuhan yang Ya ini kehendak Tuhan. Iya, ya. iya, Bukan biar- kehendakmu. iya, ya. biar Tuhan yang Ngatur. menguatkan gitu, bukan hanya pakai
kekuatanmu. Tapi kalau kamu walaupun kamu cedera, kamu tetap bisa bangkit lagi. Oke. Itu. Mantap. Rencanamu dihancurkan Tuhan supaya rencanamu tidak menghancurkanmu. Iya, Weh. itu maksudnya. Mantap. Mantap ya. Mantap. Soalnya wis tua deh soalnya. Nah, sekarang yang ke PON-nya Papua itu. Ini berangkatnya sama tanggal berapa berarti? Mulai tanggal 2 Oktober ya? Mulainya tanggal 2 Oktober, tapi Wushu itu berangkat sebelum tanggal 2. Karena dulu sudah ada. iya, jadi kita tanggal 3 itu udah selesai. Loh. Semua pertandingan. Semua pertandingan sudah selesai. Wis mari kabeh wis. Gak ada jalan-jalan. Oh iya ya. Iya, Lah pembukaan itu berarti beberapa cabang sudah bertanding gitu sudah ya? bertanding. Oh, ini memang seremonial memang ya tanggal 2 itu ya? Iya. Jadi tanggal 25 kita berangkat. Terus mulainya itu tanggal 29 29 sampai September tanggal 3. tanggal 3. Semua cabang wushu sudah dipertandingkan. Iya, tanggal 3 itu udah selesai semua. Berarti kamu ini juara nasional berarti? Iya, Juara Indonesia? juara Indonesia. Untuk apa namanya? Ganda apa namanya? Ganda campuran. Gresia Poli. Gresia Poli dan Apriyadi. Iya. Kok jadi ganda campuran? Kan Ya itu ganda campuran tenan iku. wong kan kayak tomboy kayak Natali ngono kan, Apriyadi. Apriani. Apriani. Iya, terus apa namanya ini? Eh, Medali. Untuk cabang apa? Tuilian Putri. Heh? Tuilian Putri. Apa itu? Tuilian tuh? Tuilian itu ya itu bergu. Bergu. Bergu putri Indonesia, juara Indonesia. Keren Ngeri. sekali. Terus kakekmu bilang apa? Melihat ini. Lihat ini. Kayaknya dia nggak lihat. Tidak sesuai ekspektasiku. Tak kira langsung dipuji. Oh, keren banget. Nggak nonton rasanya. Kayaknya nggak lihat. Oke. Jangan-jangan dia juga nggak tahu kamu berangkat ke. Iya, sepertinya. Karena ya sudah sepuh banget pasti. Ya. Iya. Oke. Terus di sana itu sampai tanggal berapa? Setelah tanggal 3 selesai Oktober, terus di sana jalan-jalan di Papua. Iya, cuman tanggal 4 sama tanggal 5 itu habis itu tanggal 5-nya pulang. Yang wushu pulang semua. Iya. Udah pulang semua. Paling jalan-jalan di sana nggak ada apa-apa. Adanya rusa. Rusa. Itu di Jayapura ya? Di Merauke, Oh, di Merauke. ujung Indonesia. Oh, ujung Indonesia. Oh ya, ke titik nol gitu. Ke titik nol. Jadi nyebrang Papua Nugini. Pager Indonesia, Papua Nugini. Gitu. Itu ada orang Papua ya di sana. Iya. ya? Angel. Angel. Dia ini jam gobloknya 24 jam. Oh, bisa Pagi gitu sampai- ya? Iya, pagi sampai. 20. Nggak minum obat apa? Oh enggak Enggak. ada. Obatnya sudah enggak mempan. Dia cuma ngemut pisang. Godong pisang. Iya. Terus ya ini supaya apa ngiming-ngimingi yang lagi menekuni olahraga ini, kalau menang gini nih dapat bonus uang gitu-gitu ya. Oh iya. Kalau biasanya kalau atlet yang udah mewakili provinsi, jadi yang udah masuk Puswada itu atau atlet timnas, pasti tiap bulannya dapat gaji, itu pasti. Oh, belum ikut apa-apa tapi tiap bulannya gajian. Ya, dapat gaji. Biasanya gajinya itu sesuai prestasinya. Oh, Jadi yang dapat emas itu pasti dia gajinya lebih stabil tinggi. di situ terus. Iya, gajinya pasti lebih tinggi dari yang dapat perak. Enggak, maksudnya stabil terus selama dia dapat emas itu dia segitu terus. Iya, kalau misalnya dia PON dapat emas, terus mewakili Indonesia SEA Games dapat emas, nah itu naik lagi gajinya. Naik terus. Oh. Saya harapkan Pak Jokowi ada kejuaraan gambas. Turnamen gambas ya. Turnamen Turnamen nganggur. ya. nganggur. Langsung pone sak minggu, saulan. Melongo. Kebiasaan orang Indonesia itu. Iya. Kayaknya kan ada banyak yang gajinya tinggi nanti. Kuat-kuatan rebahan ya.
Aku nggak bayang no. Kamu Kene jangan wangel-wangel ngene ndrodos kabeh. Dapat gaji, fasilitas semua disediakan. Iya. Terus kalau mau studi kuliah gitu apa ada bantuan juga? Ada. Yang terakhir itu ada dapat beasiswa yang junior saya itu dapat beasiswa juga. Kalau Natali sendiri melanjutkan kuliah atau Masih belum. belum? Iya. Berarti lulus SMA langsung menekuni. Lulus SMA saya udah lulus S1. Oh, S1-nya Maksudnya, sudah. iya. S2-nya yang masih Oh. dipikirkan lagi Iya, kalau iya, mau lanjut. Berarti ngambil S1 sekalian sambil wusunya sambil jalan itu ya? Iya. S1-nya di mana? S1 apa? Wusu. Enggak. Karena ya. Ada kalau di Twilling. Cina ada. Oh iya iya. Kalau Cina di ada. sini nggak ada. S1 apa? S1 multimedia di Ubaya. Itu Ya, biaya begini-begini. pribadi atau biaya dari Koni Jatim? Waktu itu awal beasiswa, terus habis gitu biaya pribadi. Terus kalau yang setelah saya lulus itu kan ada yang junior saya yang barusan kuliah itu dapat beasiswa. Nah itu ya, kalau mau menekuni dengan sungguh-sungguh dapat selain prestasi, Dapat beasiswa. disiplin diri juga bisa itu tadi, Iya. studi macam-macam. Iya, disiplin penting gaji. disiplin. Nah itu kalau atlet itu disiplin. Semakin tinggi prestasi atlet pasti semakin disiplin dalam apapun. Apapun. Dari makannya, Bangun tidurnya, tidur, iya. bangun tidur, Jam yang sama terus melakukan makannya itu dijaga. makan, gak ono gorengan, gak ono. Gorengan, Gorengan nggak ono. Gak mungkin gorengan. pola itu aduh, sampai terang bulan. terang aduh. bulan. Pentol, Alah. cireng. Alah, Nah, alah, itu. alah. Apa itu? Caos. Atlet itu cemilannya wortel. Latak. Wortel brokoli. Apa makannya sayur gitu yang sehat-sehat ya? Iya, daging, telur. Pagi itu biasanya saya telur 4. Wajib itu. Kuning sama putih. Kuningnya 1, putihnya 4. Sama susu. Susu putih murni itu. Susu Sapi. Itu apa meneh? Kan ada susu kuda liar. susunya disuplai dari KONI, dikasihnya WRP. Oh, Wih. Kalau yang cowok biasanya dapetnya yang itu, yang weight gain. weight gain, Wih. yang buat fitness itu. Kami susu langsung ambil dari susu sapinya. Ya. Langsung ambil. Terus pagi itu terus langsung latihan apa aktivitas apa lain dulu? Biasanya langsung ya siap-siap latihan. Lah pas kuliah aku gak keteteran. Latihan sambil belajar ngedit. Iya toh, belajar Iya, ngedit. toh? iya. Berarti ngedit sambil wusu. Ya kalau ya habis latihan. Oke, Jadi oke. kayak kalau misalnya kuliah ya pagi apa sarapan apa terus berangkat kuliah. Habis kuliah pulang latihan. Habis latihan barusan ngerjain tugas. Setiap hari kayak gitu. Multimedia Ubaya lo ya. Iya. Enggak main-main. Itu arek bae kan sing mana, Mbak? Kamu berarti ya. Eh, Apa gak ono sing ngeru? Oh, kalau taunya hampir semuanya tahu. Wih. Soalnya banyak izinnya. Oh, banyak izinnya. Sering enggak masuk. Gurune ya wedi. Iya iya izin iya iya. Silakan. Ditusuk iya, ditusuk karo tombak. Nang kelasnya ono tombak tok ngene. Wis ngerti san. Oh, Natali absen ya. Meneng kabeh langsung. Kabeh. Dia titip absen langsung. Iya, saya titipkan absen. Sing atlet polo air ono genangan ngono. ambil, Tandanya kayak gitu. ambil balik. Balik. Bolane. Oh, ini atlet polo air. Bisa kelas atlet tok sini. Dosennya ya atlet soalnya. Dosennya atlet. Atlet dosen. Iya. Iki Dosennya panjat tebing. Orang tebing ini. cek gede nih.
Wes angel. Ya, ini absurd ya. Memang nggak ada sing serius nang ini. Tapi ya hebat sekali ya, mengagumkan maksudnya apa kedisiplinan seperti itu dalam waktu yang lama 10 tahun sambil melakukan banyak hal, maksudnya studi juga lancar, keatletan juga lancar, lalu apa namanya berprestasi lagi. Itu papa mama keluarga semua wis support semua ya? Support semua. Atau mungkin ada dari keluarga atlet juga, ada mungkin siapa atlet? Enggak, malah enggak ada. Jadi dulu kakakku sama adikku itu pernah nyoba jadi atlet anggar. Terus enggak terus semua, enggak ada yang menggeluti sampai segitu lamanya. Oh. Iya. Ya bisa merotol juga ya, maksudnya Iya. bisa tergantung orangnya juga ya. Benernya waktu dulu itu pernah sempat terpikirkan untuk pensiun yang habis yang saya cedera itu. Oh, Itu operasi itu ya. Iya, itu kan saya dari pon yang pertama sampai pon yang kedua itu saya operasi 2 kali. Nah, itu setelah operasi yang kedua itu semakin apa ya? Ngedrop, Semakin ngedrop. Iya, semakin ngedrop karena ya itu saya masih menggunakan tenaga yang saya punya gitu tanpa campur tangan Tuhan. Gitu. Apa sih cedera, apa sih lutut itu apa sih? Cedera lututku itu ototnya robek, ototnya putus. Jadi ya apa yo? Di sini. Iya, jadi antara tulang sama tulang itu ada otot yang menyambungkan itu putus. Itu karena beratnya latihan atau? Karena waktu lompat turunnya nggak bener, terus prak gitu. Terus kalau yang kedua itu bantalan sendinya. Aduh, Bantalan sendinya robek. Bantalan sendi. Iya, robek iya. operasi itu. Operasi. Jadi Ya apa? yang Ganti pon bantal lain. bantal gobes. Gantian masa. Ada Surabaya ini bantalan gobis. Iya kan ada diksi gitu toh, bantalan Iya. gobis. Kalah judi loh biasanya. Iya. Bantalan gobes aja. Bantalan gobis nang pasar. Turu bantalan gobis ya. Iya. Itu apa diapakan tuh di? Kalau yang otot itu dokternya ngambil otot dari ligamen dari yang lain terus dicangkokkan. Gitu. Iya. Soalnya yang otot yang robek yang itu pemulihannya jangka waktunya lama. Itu yang kamu sempat down itu sempat. Iya. Jadi Pingin kalau nggak dioperasi, kalau nggak jadi atlet bisa. Cuman kalau misalnya mau lanjut nggak bisa, tetap nggak bisa. Wih. Kita panggilkan dokternya. Nggak ada. Akhirnya gak sih cerita pon ini cerita kesehatan nih. Kita bawa ototnya. Sama tulang-tulangnya. Kekil. Kikil. Lucu juga Natali ini. Dokternya gue kikil karo bantalan gobes itu gratis, bakso kikil. Kikil. Ya. Terus kesanmu di PON Papua itu apa? Apa yang berkesan? Yang berkesan banyak banget ya apa ya? Salah satu yang paling berkesan. Itu tadi yang kamu ceritakan di luar kamera tadi yang. Oh, yang anehnya di sana itu saya selalu di tempat tinggal saya itu selalu deketnya gereja kayak gitu-gitu. Maksudnya dapat tempat apa mesnya itu? Iya, jadi awal saya datang itu kan sama panitianya ditempatkan di hotel. Hotelnya itu depannya persis gereja Katolik. Gereja Katolik. Lalu besoknya kita pindah ke Wisma Atlet. Itu wismanya itu kesusteran Katolik. Biara ya. Iya. Jadi saya bersyukur sih dalam keadaan saya yang struggle di tahun ini ada
ya Tuhan kasih berkat, Ada tanda-tanda kayak Iya. gitu ya. ada berkat lain dari Tuhan yang mungkin biar saya Supaya tanding selalu itu, ingat, iya saya tanding itu tenang, nggak terbawa beban atau gimana kayak gitu. Dari kontingen Wushu Jawa Timur itu yang Katolik cuma Natali. Oh, sama yang tadi yang menang ini ya? Iya, ini ada banyak harusnya. Oh, banyak. Ada 1, 2, 3. Besok kita ke tempat wushunya dia aja. Kita tanyain semua yang Katolik. Siapa yang Katolik? Ayo ke sini semua. Ternyata di tengah itu ada kapelnya. Di tengahnya tempat latihan. Jadi penempatannya dekat dengan apa? Iya, gereja. Gereja dan lalu vihara Iya. Sisteran PP itu pasti. Apa itu? Putri Papua. Mungkin Bisa. kan. Bisa, nggak mungkin. Kalau Kediri kan Putri Kasih, kalau Iya, nggak iya. mungkin Putri Papua. Loh, klub wushu di Surabaya itu apa cuma satu itu? Enggak ada banyak. Oh, ada banyak. Iya, iya. Kok balik nang klub Wushu meneh? Nah, aku kan pengen takon. Mau pengen latihan roh. lagi. Oh. Aku pengen gak cucukku kok. Kudu anakku cucukku ae. Aduh ya. Timbangannya mokong ya, entak boneng ngono kon. Iya, iya. Timbangnya gambas. Timbangnya gambas. Iya, iya. Terus Bisa. itu kamu ditempatkan di tempat-tempat itu dan membuatmu apa? Selalu ingat Tuhan gitu. Doa yang Lebih- tidak putus ya. Lebih tenang sih. Karena kan banyak kejadian yang sebelum saya pon itu banyak kejadian apa ya? Kesurupan. Yang bukan. Iki cara membangun suasana loh. Malah tiga. Das. Iya, iki membangun suasana. Musiknya tolong. Jadi, ada peristiwa-peristiwa yang membuat saya down gitu. apa itu contohnya? Yang tahun lalu sebelum pon itu, sebelum saya masuk mes itu saya operasi. Jadi saya total 3 kali operasi dengan di kaki yang sama. Itu yang kedua, saya kehilangan papa saya sebulan sebelum pertandingan. Sebelum pon ini. Waktu Juli Juli. tanggal 4. Waduh. 14 gitu. Itu yang apa, struggle yang saya lewati ya bisa dibilang cukup berat. Nggak semua orang bisa menerima. Cuman saya berusaha percaya gitu. Oke. Papa Makanya meninggal usia 59 tahun. tapi ya papa pasti sudah sangat bangga melihat anaknya sudah punya pencapaian yang setinggi ini, sudah pasti bangga. Iya. Benernya waktu itu sebelum beliau sakit kan, beliau kan karena kena COVID kan meninggalnya Di Surabaya. di Surabaya. Jadi posisinya saya di Surabaya, papa saya di Surabaya, tapi saya di mes. Di Manyar itu. Nggak bisa kemana-mana. kontak ketemu Nggak ya. bisa kontak ketemu. Waktu itu untungnya saya izin untuk pulang ke rumah. Jadi itu hari terakhir saya lihat papa saya. sebelum meninggal berarti ya. Iya. Jadi Justru pas kamu pulang iya, izin saya itu. pulang kan katanya kan sudah kritis emang. Jadi waktu tinggi-tingginya COVID di Surabaya kemarin itu kan saya cari rumah sakit nggak bisa, tabung oksigen susah. Terus saya nggak bisa pulang. Jadi ya hari itu saya izin ke kepala pelatih, saya mau pulang. Apapun resikonya. Jadi nanti kamu kalau pulang harus swab, terus PCR. harus isoman dulu, kayak gitu-gitu kan, harus nanti nggak bisa latihan seperti kita. Ya nggak apa-apa, yang penting saya bisa lihat papa saya. Untungnya kok yang waktu itu sih nggak minta ya kena COVID atau apa kayak gitu, terus nggak minta kalau papa saya masih hidup gitu kan, saya bisa ngerawat gitu loh maksudnya. Nggak minta beliau meninggal. Tapi ya Tuhan berkehendak lain. Ya saya yang
terakhir itu dapat rumah sakit, saya juga yang nganterin. Pertama kali yang mendengarkan beliau nggak ada juga saya. Berarti mungkin ya memang pamitnya mau ke Natali mungkin. Iya, mungkin Yang ditunggu mungkin nungguin, Natali. iya, mungkin. Salah satu anak kesayangan yang sudah membanggakan beliau. Dan ini jadi persembahannya tuh. Ini persembahan terbaik. Seluruh hidupnya Natali jadi persembahan terbaik ya, ini salah satu buktinya ini. Luar biasa. Dan kemarin katanya waktu di gereja pulang terus umat berkumpul apa kayak meluk-meluk gitu, Iya. kayak Romo bangga juga. Iya, itu juga apa namanya, makasih sama Romo Yoyon sama Yoyon. semua umat di SWAP. Itu juga mendoakan semuanya. Jadi Iya. ceceku WA, wis gak usah dipikiri, wis doakno Iya. wong sak gereja kata. Aku kaget. Wis didoakno wong sak gereja. Iya tak intensikno lho. Mantap. Jadi ya makasih buat yang mendoakan juga. Terima kasih para atlet Gambas di SWAP. Atlet gambar. Iya, banyak di SWAP atlet Gambas itu ada. Itu tadi sekarang ada nggak Ini yang mungkin punya pengalaman iman apa sebagai atlet. Jadi total jadi atlet sekarang sudah 20 tahun ya. Iya. Apa mungkin punya pengalaman iman tertentu yang selalu mengingatkanmu untuk selalu dekat sama Tuhan, apa mungkin ada momen, ada peristiwa apa ya? Peristiwa ya kayak mukjizat yang nggak mungkin itu benernya yang Termasuk mengingatkan. yang juara pertama itu Juara ya? yang pertama itu juga campur tangan Tuhan. Terus saya operasi, benernya nggak usah atlet di Indonesia, atlet di China aja yang udah operasi lututnya itu rata-rata pensiun. Ush, Jadi sudah sekali operasi itu rata-rata langsung. performanya langsung set gitu, langsung hilang. Jadi PNS biasanya. Iya, nggak teller bang? Wes. ya. Tapi kamu operasi pertama masih bisa lanjut lagi Iya, operasi pertama, puji Tuhan sampai operasi ketiga pun saya masih bisa, dan masih juara. masih lagi. juara. Iya, jadi itu dulunya di Indonesia itu tabu, operasi lutut itu tabu. Jadi yang pokoknya kalau udah cedera lutut itu Wih. atlet itu udah masa Habis. depannya itu habis. Ya. Itu yang dulu saya yang nggak terima itu karena itu. Kalau masih cantengan ya nggak apa-apa lah. Cantengan. Agak jauh mungkin jatuhnya keliru cantengan. Ceblok ambil tantangan lo aduh. Ya, iya, mungkin cederanya cantengan. Cantengan. Tapi kalau sudah lutut itu wis Wes. berbahaya. Ternyata campur tangan Tuhan, Natali operasi lutut tapi masih lanjut dan tambah juara malah. Iya. Terima Sampai kasih 3 kali. Bapak penjual kikil di Surabaya. Berarti toko kene. Enggak, maksudnya karena mungkin kita sering makan kikil di Surabaya, makanya bisa cepat Angel, sembuh. angel. Komedinya angel. Angel dinalar. Aduh. Aduh, aduh. Layar 10 komedi gue. Terus apa ini ada rencana ke depan apa? Rencana ke depannya Ikut Masih Olimpik. mau lanjut terus? itu masih dipikirkan sama pelatihku sih, disuruh lanjut lagi PON 2024 2024 di Aceh. Wih, Jadi habis dari ujung Indonesia ke ujung satu. ke ujung satunya. di Aceh nggak ada gereja nanti. Enggak ada. Ya di hotel biasa, di mes biasa. Gerejanya kan ada di hati. Nah, Wes, itu. itu. Nah, Yesus itu ada di hati ada kita. Mantap. tidak melihat tempat, Iya. bangunan, ruang dan waktu. 2028 yang MP tulas ini. Pone di sini. Kan gak masuk akal lah. Gak masuk akal ya. Rasa aneh. Angel. Sekarang pesan, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman OMK yang mungkin ada yang lagi Ya mungkin ada yang atlet, menggeluti ya. atlet-atlet Atlet. yang UMK mungkin apa, mungkin pesan. Mungkin ya ada yang lagi drop performance-nya Iya. seperti saya gitu. Coba untuk
percaya sama Tuhan. Ada yang bilang itu berkat dan ujian itu berjalan berdampingan. Oh. Mantap. Jadi kalau Jangan ditolak salah satu. jangan ditolak salah satu. Iya, iya. Saat ada ujian pasti ada berkat. Jadi seperti kaki yang naik tangga gitu. Seperti menaiki tangga, ketika ada ujian pasti ada berkat. Setelah ada berkat pasti ada ujian. Jadi jangan mau berkat Berkatnya tok, tok. tapi Belum nggak mau ujian. ujian. Iya, nggak mau. Jadi ujian itu salah satu part dari berkat Tuhan. Atau gelem ujian tok gak gelem berkat. Nah, itu nggak mungkin. Masa uji saya gitu. Masa Natali operasi lutut terus. Operasi waras dioperasi mungkin. Enggak, juara. Iya. Operasi lagi, cedera gitu. Iya. Untuk teman-teman yang masih gambas, ada nggak pesan-pesan? Coba cari aktivitas yang lebih bermakna. Itu ya teman-teman ya, coba cari. Cari aktivitas yang ada sisi positifnya. Nah, Ya, yang untuk peradaban manusia lah ya. Jangan cuma bernapas ya. olahraga bernafas. Olahraga bernafas. Hebat Mantap. Natali sangat Mantap. Coba dipraktekkan. ya itu Kata. nagih utang. Oke, terima kasih. Terima kasih Terima kasih Natali sama-sama. sudah mau hadir Sudah mau sharing-sharing. sharing di OMK Surabaya. Semoga menginspirasi teman-teman Betul. OMK yang mungkin juga atlet sedang menggeluti dunia atlet profesional. Betul. Semoga tabah tetap dalam disiplin. Terus Tetap dalam berjuang Tuhan. untuk Iya. Indonesia dan semoga nanti dapat medali-medalinya semakin banyak dan dipersembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, saudara. Amin. Ini sekarang Natali balik ke Pelada atau ke rumah ini? Sekarang ke rumah. Gitu. Oke. Nanti tunggu kalau misalnya mau lanjut lagi, tunggu pemanggilan dari KONI atau dari kalau untuk timnas ya dari PB Wusu gitu. Bonusnya dipakai buat apa ini? Ada deh. Beli kikil. Makan kikil biar sehat. Makan kikil biar sehat. Bonusnya besar ya? Setahu saya 250. Hah? 250 juta Iya, medali emas iya, satu orang. iya. Nah, wusu, paling ini wusu deh. Pengen. Bukan, ini buatnya gambas-gambas itu. Oh loh. ya. iya. Coba kamu menekuni satu cabang olahraga yang polo air lah, itu gampang. Polo lah. air ya toh. Latihan di bak Enggak. Bakar mandi. kamar mandi. Oke. Selamat, bonusnya 250 juta. 250 juta. Pon loh itu. Pon Saya doakan semoga ikut yang lebih tinggi lagi. luar biasa. Amin, amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video kita. Jangan lupa juga follow Instagram kita di OMK Surabaya dan follow Instagramnya Kriseltan. Griseltan. Iya. Silakan di follow. Yang mau menggeluti pon, menggeluti wusu mas ya. Wusu. Oh ya, channel YouTube-nya siapa? Mungkin ada YouTube. Enggak ada. Kalau mau nonton kiprahnya di Ina Wusu. Ina Ada Wusu. Di momen-momen subscribe penting juga. ya. Jangan lupa juga teman-teman yang mau tanya-tanya silakan tanya di kolom komen kita. Dan amin. Itu silakan teman-teman, dan sampai jumpa. Aku dulu itu sepak bola ya. Sepak bola apa? Dipasang jadi back. Back apa? Karena sering back. Geblak. Geblak. Terima kasih. Iya. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap.